nama saya Rahel Pitayalya. Saya dari mahasiswa administrasi kesehatan semester 5. Nah, latar belakang dari rencana SDM yang akan saya presentasikan saat ini, itu organisasi memiliki 3 unsur utama, yaitu tempat, tujuan, orang, atau sumber daya manusia. Nah, jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak diberlakukan dengan baik, maka jalannya sebuah organisasi itu akan terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perencanaan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah perencanaan untuk sumber daya manusia tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih SDM itu? SDM itu merupakan sumber daya manusia, merupakan sebuah sekumpulan orang yang memiliki sebuah keterampilan atau kemampuan. Nah, di dalam organisasi tersebut, SDM itu menjadi sebuah komponen yang penting karena SDM SDM dengan kemampuan dan keterampilannya itu dapat menggerakkan sebuah organisasi. Lalu selanjutnya, apa sih perencanaan itu? Perencanaan itu merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan atau bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari kata perencanaan dan SDM, jika digabungkan menjadi satu, itu akan membentuk suatu pengertian, yaitu proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk mengupayakan kualitas tenaga kerja anggota atau kualitas SDM agar dapat tercapai tujuan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, fungsi dari perencanaan SDM. Fungsi dari perencanaan SDM ini terdapat 3, yaitu yang pertama memastikan sedianya SDM. Yang kedua, meningkatkan efektivitas organisasi. Kenapa meningkatkan efektivitas organisasi itu bagian dari perencanaan SDM? Karena dengan adanya dengan adanya perencanaan SDM, itu uh, dia akan memunculkan anggota atau sumber daya manusia yang dimana uh, sumber daya tersebut akan diberdayakan sehingga sumber daya tersebut akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan SDM, sama seperti tadi, itu akan memberdayakan sumber daya manusia tersebut, yang dimana jika sumber daya manusia tersebut berkualitas, itu akan berdampak juga kepada organisasi, yaitu produktivitas organisasi tersebut menjadi meningkat. Lalu tujuan diadakannya perencanaan SDM ini, yang pertama, memenuhi kebutuhan SDM atau memenuhi kebutuhan organisasi terkait SDM. Jadi kan tiap organisasi kan berbeda-beda untuk kebutuhannya. Nah, melalui perencanaan SDM ini, organisasi dapat terpenuhi lewat perencanaan organisasi tersebut, perencanaan SDM tersebut. Lalu yang kedua adalah memberdayakan SDM. Memberdayakan SDM itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pelatihan atau training, terus diberikan edukasi, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan penempatan anggota yang tepat, itu akan membantu organisasi untuk dapat mengefisiensi anggaran terkait sumber daya manusia tersebut. Lalu, selanjutnya adalah bagaimana sih proses terkait perencanaan SDM ini. Yang pertama, itu adalah menganalisa terlebih dahulu terkait kebutuhan SDM. Yang kedua, memperkirakan jumlah kebutuhan SDM yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu yang ketiga adalah dilakukannya seleksi SDM. Selanjutnya, setelah dilakukan seleksi, yaitu diadakannya pelatihan. Setelah diadakannya pelatihan, itu akan dilakukan sebuah evaluasi, di mana itu untuk mengevaluasi tentang SDM-SDM tersebut. Lalu,
Yang terakhir adalah penyesuaian sesuai dengan tugas tempat SDM masing-masing. Lalu selanjutnya itu adalah tahap-tahapannya. Nah, bagaimana sih tahapannya? Yang pertama itu adalah kita memerlukan sebuah analisis, kita perlu melakukan sebuah analisa terkait kebutuhan SDM. Jadi kayak kita perlu mengetahui kebutuhan apa aja sih yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu yang kedua adalah memprediksi kebutuhannya. Ya sama seperti tadi kayak kita harus memprediksi kayak apa sih yang sebenarnya kayak yang diperlukan oleh organisasi tersebut terkait SDM. Lalu yang ketiga adalah merencanakan sebuah program. Lalu yang terakhir adalah mengimplementasikan program yang sudah direncanakan tersebut, lalu terakhir dievaluasi. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi tentang perencanaan SDM tersebut? Yang pertama, itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa bermacam-macam, bisa terkait dengan budayanya, bisa terkait dengan lingkungan sosial yang ada di organisasi tersebut, bisa juga melalui sebuah aturan-aturan organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada teknologi. Seiring bertambahnya berjalannya zaman dengan teknologi yang semakin canggih juga, itu perencanaan SDM perlu untuk mengerti uh, dan perlu menyesuaikan diri, perlu beradaptasi dengan teknologi tersebut untuk disesuaikan di tempat organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan itu masing-masing seperti yang tadi sudah saya bilang, masing-masing organisasi juga memiliki perbedaan terkait kebutuhan SDM-nya, kayak kualifikasinya apa saja atau terkait jumlah-jumlahnya. Nah, kesimpulannya dari perencanaan SDM ini, perencanaan SDM memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Karena dengan adanya perencanaan SDM itu dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif, sehingga hal tersebut akan membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan sumber dayanya dan akan juga membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Izin bertanya, Mbak Prita. Ya, silakan. Apakah perusahaan itu wajib memberikan pelatihan kepada anggota ataupun calon anggota? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Perusahaan itu bisa dikatakan wajib, namun bisa dikatakan tidak wajib. Tapi yang paling penting itu adalah disarankan untuk memberikan pelatihan kepada anggotanya atau calon anggotanya. Karena terkait dengan tujuannya itu kan terkait dengan tujuan perencanaan itu kan mencapai sebuah tujuan, tujuan organisasi. Nah, kenapa diadakan seleksi atau pelatihan? Itu akan menghasilkan SDM-SDM tersebut itu menjadi SDM yang berkualitas, SDM yang uh, sesuai dengan kriteria dari organisasi tersebut. Jadi wajib atau tidaknya itu yang paling penting menurut saya kayak lebih disarankan untuk memberikan pelatihan tersebut. Apakah bisa dipahami?